Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau evaluasi budget akhir bulan ya teman-teman, yaitu budget dari bulan November. Karena alhamdulillahirabbil alamin ya, sekarang bulan November udah berakhir dan udah mau masuk ke bulan Desember aja. Masya Allah tabarakallah, nggak berasa banget ya bulan November kayaknya berlalu sangat-sangat begitu cepat. Masya Allah tabarakallah. Kalian ngerasa kayak gitu juga nggak sih? Kayaknya bulan November tuh cepat banget gitu ya. Nah, di sini aku tulis dulu ya teman-teman untuk judulnya, yaitu evaluasi budget akhir bulan yaitu November 2024. Untuk kalian yang belum menonton video budgeting aku di bulan November, boleh ya nanti ditonton juga. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang udah selalu setia nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kalian yang baru menonton video aku atau baru bergabung, selamat datang ya. Salam kenal, aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku share tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga di perantauan. Aku share juga tentang food prep, meal plan, budget dan daily tips lainnya. Jika kalian berkenan, bantu support aku juga ya dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Terima kasih. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk evaluasi budget di bulan November ini aku tulis dulu di sini ada kolom kategori, terus kemudian budget estimasi dan aktual. Nah, untuk kategori ini adalah dimana untuk pas-pasnya tuh kemana aja ya teman-teman. Terus kemudian untuk budget estimasi ini adalah budget yang aku tentukan perkiraannya tuh sebulan tuh berapa gitu ya teman-teman. Terus kemudian untuk kolom aktual itu adalah budget yang sesungguhnya, realnya itu berapa kepakainya gitu ya teman-teman. Untuk budget belanja bulanan seperti yang sudah aku share juga ya di video aku yang sebelumnya. Jadi sebulan tuh aku anggarkan 350.000. Terus kemudian ada juga budget untuk beras 250.000, untuk gas 50.000, galon juga sama 50.000, dan ada iuran RT ya teman-teman sebesar Rp20.000. Untuk belanja mingguan satu bulannya itu aku anggarkan 600.000. Ada juga budget Alma 200.000, untuk budget aku pribadi 200.000, dan untuk kesehatan 100.000. Kemudian untuk family fund Rp80.000, dan untuk dana tak terduga Rp100.000. Jadi totalnya itu Rp2.000.000 ya teman-teman. Untuk mencatat semua pengeluaran setiap harinya, aku tuh catatnya di aplikasi ya teman-teman. Aplikasi ini Money Tracker. Jadi aku tuh nggak tulis secara manual. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, sekarang tuh jadi lebih enak dan praktis gitu ya. Jadi nggak harus nyatet ditulis semuanya di buku gitu ya, enggak. Jadi aku tuh menggunakan aplikasi ini ya teman-teman. Nah, untuk tampilannya tuh seperti ini ya teman-teman. Di sini ada catatan tuh kan, di bawahnya kalian bisa lihat, dan kita bisa masukkan aja untuk apa-apa saja gitu ya. Kita tuh belinya tuh untuk apa aja. Nah, di dalamnya kita bisa rinci dan kita bisa langsung ketik aja dan jauh lebih praktis. Jadi di akhir bulan seperti ini aku tinggal mindahin aja. Udah lengkap banget ya teman-teman. Udah totalannya tuh jadi berapa. Nah, di grafik ini tuh juga tercatat semua gitu ya, berapa persentasenya. Dan pokoknya menurut aku ya, dengan menggunakan aplikasi seperti ini jadinya nggak ribet gitulah ya intinya mah. Dan untuk kategorinya juga kita bisa sesuaikan sendiri. Oke, nah untuk budget belanja bulanan dari budget 350.000, alhamdulillahirabbil alamin terpakai sebesar 345.000 ya teman-teman. Jadi alhamdulillah masih ada sisa walaupun sedikit. Nah, untuk beras dari budget 250.000, alhamdulillah kepakainya tuh 220.000. Untuk gas dari budget 50.000, kepakainya sebesar 20.000, dan untuk galon dari budget 50.000, kepakai sebesar 45.000. Untuk iuran RT 20.000 itu semuanya pakai ya, memang 20.000, jadi nggak ada sisa. Untuk belanja mingguan dari budget Rp600.000, alhamdulillah kepakainya itu Rp500.000. Untuk budget Alma dari 200.000 totalnya itu semuanya kepake ya, nggak ada sisa juga. Untuk budget aku, budget Mama Alma juga sama, dari budget 200.000 nggak ada sisa juga, kepake ya semuanya.
Terus kemudian dari budget kesehatan, dari 100.000 itu hanya kepakai Rp38.000. Untuk family fund dari 80.000 juga sama habis semuanya 80.000. Dan untuk dana tak terduga dari budget 100.000 itu kepakainya Rp56.000. Ya Allah gitu ya teman-teman, jadinya setiap bulan tuh juga nggak pernah sama sih antara pengeluarannya tuh, kadang banyak, kadang sedikit, kadang ada sisa, kadang juga nggak ada sisa sama sekali. Tapi aku juga berusaha belajar ya teman-teman, mudah-mudahan itu nggak sampai over budget gitu ya, makanya aku bikin budgeting seperti ini, jadi supaya aku bisa juga sekiranya memang ada pos yang bisa ditekan sedikit gitu ya, ya aku tekan supaya ada sisanya gitu ya, ya walaupun misalkan ternyata nggak ada sisanya juga nggak apa-apa, yang penting jangan sampai nggak cukup gitu ya, terus jadinya lari ke sana lari ke sini. Karena sebagai seorang ibu rumah tangga tuh tekanannya lumayan berat juga ya. Ketika kita dikasih uangnya banyak itu harus sisa. Ketika kita dikasih uangnya sedikit itu kan juga harus cukup ya teman-teman. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah tabarakallah, Allah mudahkan dan Allah cukupkan. Mudah-mudahan Allah juga selalu melancarkan usaha dan juga rezeki kita ya teman-teman, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Untuk total pengeluaran aku di bulan ini jadinya 1.724.000 ya teman-teman, dari budget 2 juta rupiah. Alhamdulillah masih ada sisa sekitar 276.000. Nah, dan ini aku keluarkan dulu ya uang recehnya dari dompet keuangan aku. Aku juga mau hitung sama enggak dengan catatan tadi. Dengan membuat budgeting seperti ini, kita juga jadi lebih tahu ya teman-teman kemana saja uang kita dipergunakan. Karena dalam waktu 1 bulan tuh terkadang kalau kita nggak catat gitu ya, pasti kayak gini, tadi duit 100.000 itu larinya kemana aja ya. Kadang suka gitu ya teman-teman. Tapi dengan kita mencatat seperti ini, apalagi sekarang ada aplikasi untuk mencatat gitu ya, jadi lebih simple lagi, jadi lebih semangat juga untuk bikin budgeting seperti ini. Kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman, udah pada evaluasi budget di bulan November belum nih? Boleh ya sharing-sharing juga di kolom komentar gimana bulan November kalian, berjalan lancar sesuai rencana atau mungkin ada boncos-boncos sedikit. Tapi mudah-mudahan ya teman-teman di bulan depan, di bulan Desember kita bisa jauh lebih baik lagi. Untuk para pemula seperti aku, sepertinya jangan dulu kita tuh niatnya pengen sisa gitu ya teman-teman. Karena untuk membuat budgeting seperti ini gitu ya, mendisiplinkan diri itu sungguh-sungguh sulit ya teman-teman, jujur aja itu kalau menurut aku. Tapi masya Allah tabarakallah ya, kalau untuk kalian mah mungkin yang udah pada pintar-pintar gitu ya, yang udah pada konsisten mungkin akan jauh lebih mudah. Tapi jujur aja untuk aku pribadi tuh kayak susah-susah gampang gitu ya teman-teman, karena ya itu untuk mengkonsistenkan diri kita dengan aturan yang kita buat tuh memang susah-susah gampang gitulah ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita selalu belajar ya teman-teman untuk bisa jauh lebih baik lagi. Dan jangan niatkan dulu bisa nabung banyak gitu ya, niatnya ya udah supaya bisa cukup aja gitu ya teman-teman. Untuk di awal-awal untuk budgeting pemula seperti aku gitu aja sih. Dan nanti kalau misalkan ya tadi ya, kalau misalkan ada yang bisa kita tekan sedikit seperti dari budget belanja bulanan gitu ya, atau dari budget belanja mingguan, nah itu bisa kita taruh untuk tambahan tabungan di akhir bulan gitu ya. Jadi nabungnya tuh selain dari di awal bulan kita udah sisihkan, nah di akhir bulan juga kalau ada sisa-sisa dari budget seperti ini kita bisa tabung juga, kita bisa masukkan ke celengan. Dan nanti kan kalau misalkan kita ada sesuatu kebutuhan darurat gitu ya, atau kita mau beli apa, kita bisa gunakan. Alhamdulillah ini untuk sisa uangnya juga sudah aku hitung dan alhamdulillah sama ya teman-teman, sisanya Rp276.000. Nah, untuk sisa uangnya ini aku tuh bagi dua ya teman-teman. Yang 150.000 mau aku masukin ke celengan ya untuk saving. Terus kemudian yang 126.000-nya karena Almaira tuh ngerengek-rengek minta dibeliin blok. Jadi aku mau beli untuk blok juga. Terus kemudian aku juga ada mau beli baju insya Allah ya. Nah, jadi aku tuh biasanya seperti ini ya teman-teman, setelah selesai aku evaluasi bulanan. Nah, untuk sisanya, misalkan sisanya tuh agak lumayan banyak ya. Nah, biasanya aku bagi dua teman-teman, yang setengahnya aku masukin celengan, terus yang setengahnya lagi biasanya ya gini, aku belikan untuk kebutuhan yang lain. Kadang untuk reward gitu ya, untuk beli mainan anak atau beli baju atau beli apapun itulah pokoknya mah ya, intinya mah dipergunakan. Dan aku juga catat ya, dipergunakannya itu untuk apa, dibeliin apa gitu ya teman-teman.
Dan kemudian kalau kita mempergunakan uang sisa seperti ini ya, setelah semua kebutuhan 1 bulan tuh sudah terpenuhi gitu ya, jadinya tuh mau mempergunakan sisa uangnya juga enak gitu ya teman-teman, karena sebulannya udah terpenuhi kan, daripada kita mempergunakannya di awal bulan nggak taunya ternyata gitu ya nantinya malah akan boncos atau nggak cukup kan, jadi lebih nggak tenang gitu ya teman-teman. Nah jadinya aku tuh seperti ini ya, kalau memang pengen sesuatu ya udah nanti aja gitu, nungguin evaluasi di akhir bulan gitu sih teman-teman kalau aku ya. Ya begitulah ya. Karena di sini juga sifatnya kan bukan prioritas ya. Kalau kayak beli baju, beli mainan gitu ya, reward itu kan bukan prioritas ya teman-teman. Prioritaskan dulu kebutuhan. Nah, nanti kalau misalkan ada sisanya, nah baru kita belikan untuk yang sifatnya keinginan gitu loh. Itu kalau aku ya. Dan ngomong-ngomong, ini untuk celengannya aku mulai dari tanggal 22 April 2024 ya, habis lebaran. Dan ini videonya juga ada di channel aku ini ya teman-teman. Mungkin kalian juga udah nonton, untuk kalian yang udah sering ikutin video aku. Nah ini tuh aku targetin 2 juta rupiah ya, untuk tambah-tambahan nanti dana lebaran, karena insya Allah aku tuh mau pulang kampung. Dan kalau pulang kampung ke Cianjur tuh lumayan juga dananya gitu ya. Jadi itu niatnya untuk tambahan nanti ya teman-teman, mudah-mudahan bisa terpenuhi, amin ya robbal alamin. Di sini juga aku nggak ada niatan untuk pamer ya atau apapun itu ya teman-teman, karena apa sih yang mau dipamerin gitu ya, karena nggak sebanding juga lah sama teman-teman dan bunda-bunda di luaran sana. Ini mah hanya sekedar untuk sharing aja ya. Kalau misalkan memang ada sesuatu hal yang baik, boleh silahkan ditiru, tapi untuk yang buruk-buruknya mah dibuang aja ya teman-teman. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan memperbaiki diri ya teman-teman. Dan jangan pernah lupa juga untuk selalu bersyukur apapun situasi dan kondisi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyehatkan badan kita, dan apapun yang sedang kita usahakan mudah-mudahan Allah lancarkan, amin. Sampai bertemu lagi di videoku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.